Hai guys, welcome back to my channel, Medium. Pada kesempatan baik ini kita lanjutkan proyek kita mengenai Google Maps atau Latlong, latitude, longitude. Jadi ini adalah kelanjutan dari sebelumnya. Sekarang kita masuk poin yang keempat, yaitu kita show data Latlong current location dengan mengklik buttonnya atau get data current Latlong, yaitu kalau sudah dapat latlongnya berarti location-nya sudah tahu. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita coding, saya akan demokan terlebih dahulu. Baik rekan-rekan, kita lihat dulu ya. Jadi kita, ini, tapi nanti kita akan mulai dari dasar, dari nol. Jadi kita create ini, kita buat dari benar-benar dari nol sekali. Nah, jadi kalau sudah kita run aplikasi sudah jadi nanti, kalau diklik dia nanti, ya, maka data latitude longitude-nya akan muncul di sini. Nah, ini nanti fungsinya banyak sekali, ya. Oke, sebelum saya jelaskan fungsinya, ini data yang tadi untuk membuat ini kita close dulu, kita bikin nanti project baru, kita close supaya tidak mengganggu ya. Oke, ini kita close, ini juga kita close. Oke, jadi tidak ada lagi di sini. Oke, kita buatkan dulu project barunya. Ya, ini kebetulan saya simpan dia di directory ini. Jadi, buat project baru, Flutter, create. Nama projectnya kita buat apa ya? Biar sesuai yang belum ada di dalam. Jadi, kita buat get current latlong. Get current lng. Oke, kita run. Jadi sambil jalan saya akan, ini dari awal sekali kita bikin. Oke, kita masuk dulu ke dalam direktorinya, cd, get, current latlong, oke. Good, spasi titik, enter, supaya masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke. Nah ini dia, nanti akan kita main di sini. Ini kalau kita meng-create suatu project kan ini default-nya. Ini nanti tidak kita pakai, nanti akan kita create dari awal. Oke, ini biar dulu dia sinkronisasi ya. Kita buang. Kita lanjut menjelaskannya dulu. Jadi berkaitan dengan Google Maps, ini kita yang keempat sekarang. Yang pertama show map location sama markernya sudah. 2 multi marker, terus menjelaskan map type sama kamera position udah kita buat juga projectnya. Yang ketiga kemarin query data latlong marker from database MySQL ini sudah. Yang keempat atau yang sekarang ini, now show data latlong current location dengan klik button atau get data current location. Jadi get data current latlong itu pasti lokasinya sudah ketangkap. Jadi ini nampaknya sederhana sekali basic, tapi lanjutannya, nah ini rekan-rekan. Setelah kita bikin ini nanti, ya sekarang kan di F028. Nah, di ini 29 ya, yaitu get current latlong itu automatically atau periodically kita dapat data latitude longitude-nya. Oke, ini 29. Yang 30-nya yaitu insert data latlong to MySQL. Jadi setiap periode tertentu atau setiap detik, setiap 2 detik, ini data location-nya akan dikirim ke database. Jadi kalau orangnya itu jalan atau dia di dalam mobil, posisi dia di mana sekarang nanti akan bisa terdeteksi. Jadi karena secara periodik dia ngirim ke database, ini satu sisi. Di on the other hand atau sisi lain, kita buat aplikasi untuk mendetek. Jadi nanti ini harus terintegrasi juga dia dengan login ya supaya tahu kita user ID yang
login siapa, kemudian posisinya di mana, sama timestamp-nya. Jadi setiap periode tertentu dia ngirim masuk ke database. Nah, di sisi lain kita buat satu project lagi yang akan mengquery yang kita inginkan user ID-nya, posisi dia di mana. Jadi kita bisa query dia nanti, dia posisi terakhir. Jadi kita bisa lihat dia nanti ini posisinya orang yang login tadi itu berada di mana pada suatu timestamp. Terus misalnya berlalu 1 detik, 2 detik, 3 detik, di mana posisinya. Ini bisa kita lihat. Itulah fungsinya yang tadinya yang sederhana ini, tapi ikutannya 1, 2, 3 ke depan itu lebih manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita langsung nanti ke yang kompleks, jadi kita susah atau agak bingung untuk mendevelopnya tiba-tiba sudah besar gitu. Walaupun ini belum belum besar yang ini ya, tapi kita mau step by step gitu. Oke, nanti kita sampai ke sini, kita akan lanjut coding dulu. Oke, ini kita coding dulu ya. Jadi yang pertama kita akan buatkan dulu yaitu application bar atau judulnya itu get current lat long. Oke. Kita buat dulu. Itu dengan cara main function run run app. Nah, ini taruh namanya my app seperti biasa. Oke, ini main functionnya udah. Sekarang kita buat stateless widgetnya. Ini stateless widget ya. Oke, sini my app sesuai dengan nama apa yang mau kita panggil. Ini yang mau dipanggil itu memanggilnya ini ya, my app sesuai dengan yang di atas. Oke, sekarang ini kita buatkan application bar-nya. Tentu di sini material apps. Oke, di sini home, full, app bar, title-nya apa, text. Nah, jadi kita bilang di sini namanya akan kita bikin adalah get current lat long. Jadi kita sesuaikan aja. Get current lat lng, lat long. Sip. Yang kita bikin di tengah, refactor center. Biar hilang ini underscore-nya, kita buat di sini cons-nya. Oke, di sini pun kita taruh cons-nya. Kemudian ini debug-nya kita hilangkan dulu nanti. Debug manner false. Oke, kita save. Ini kita, oke, ini kita run dulu yang sederhana. Ini masih blank ya, kita run. Oke, ini yang pertama kita membuat judulnya atau application bar ataupun title daripada project kita. Nah, kita membuat ini, get current location. Oke, setelah itu nanti baru kita buatkan ke sini. Ya, kita membuat projectnya untuk mendetek current location atau current lat long. Tapi ini harus kita pastikan dulu ini yang step awal itu sudah jalan, running well. Oke, ini memakan waktu kira-kira 30 detik sampai 60 detik yang pertama, tapi tidak apa-apa. Nanti habis lanjut ini, kita akan lanjutkan untuk fungsi untuk mengget data current lat long. Kita tunggu sebentar rekan. Oke, ini dia sambil jalan. Oh ya, karena kita nanti akan mengambil data menggunakan
package yang ada di sini, ya, kita ambil package-nya. Ini pubdev, kita menggunakan package yang sudah disiapkan oleh Flutter, yaitu location. Ini, enter. Oke, location. Nah, ini location. Oke, sambil ini jalan ya, location. Kemudian installingnya caranya nanti, nah ini dependensinya ini kita kopikan dulu. Sama nanti ini kita impor. Oke, kita cek dulu. Oke, ini masih jalan ya, karena kita benar-benar dari nol ataupun dari awal sekali, jadi dia membutuhkan tadi itu kira-kira 1 menit. Oke, sambil ini jalan, kita masukkan di pub spec-nya nih, lokasinya tadi. Mudah-mudahan nggak terganggu dependensi sini ya, kita kopikan ke sini. Karena ini masih jalan, di copy pun nggak mau. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja rekan-rekan. Oke, sambil ini jalan, ada lagi yang mau saya jelaskan di sini. Oke, jadi nanti yang kita tunggu sampai akhirnya itu yang di sini. Bisa tracking sistem atau yang lain-lain. Jadi kombinasi beberapa basic ini itu menghasilkan suatu project yang berfungsi dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi sudah terintegrasi sama beberapa modul sehingga dia berfungsi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kayak yang tadi saya bikin di sini hanya ini, kan belum nyata ini, untuk apa ini fungsinya? Get current lat long, kita klik di sini dapat latitude longitude-nya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan belum nyata, tapi ini adalah embrio ataupun asal untuk membuat fungsi yang useful untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini mungkin sebentar lagi akan selesai. Karena di sini ya, oke, ini sudah mulai nampak penampakannya. Oke, headernya sudah kita buat ya, sudah selesai headernya. Ini sekarang kita lanjutkan. Tadi kita mau mengcopy ini tadi yang hasil dependencies tadi. Nah ini location. Setelah kita copy paste ke sini, kemudian dia kita get. Mana dia ini? Get. Nah ini ya, get package. Klik di sini. Oke. Kalau sudah, selanjutnya adalah ini untuk impornya kita copy juga. Ini import package. Klik sini copy. Kita masukkan ke script kita di main function tadi. Ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat fungsi utamanya. Ini kan hanya judulnya saja ya. Fungsi utamanya kita buat di sini yaitu dengan di bawah fungsi stateful widget. Stateful ini widget, klik. Ya, namanya kita kasih, ya ini hanya nama, mau apa aja pun bisa kita kasih namanya gitu ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalaupun mau kita sesuaikan dengan yang sudah pernah kita buat, it's okay, no problem. Oke, di sini namanya misalnya homepage ataupun apa saja terserah, atau ya page home-nya ke sini ya nggak masalah ya, kita kasih aja home page. Tapi mau kasih nama yang lain pun it's okay, no problem. Oke. Jadi supaya fungsi homepage ini nanti dipanggil dari yang ada di stateful ini dipanggil dari stateless widget ya. Ini kan stateless widget, makanya di sini harus kita kasih bodinya memanggil homepage-nya. Body, body. Bottom, body harusnya di sini. Body,
Nah, ini body, panggil di bawah namanya home page ya. Home page. Sip. Ya. Nanti di sini karena ini apa placeholder-nya masih belum kita isi nanti ya akan ada tanda X saja dia di sini. Oke. Kita lanjutkan return sini ya. Return. Oke, sambil nunggu itu. Oke. Kita lanjutkan untuk ini return escape full ya. Kolom mana ini? Body kita kasih kolom dulu. Oke. Setelah kita kasih kolom, kita akan membuat kolom pasti children ya, lanjutannya childrennya. Kita buat ini, tombol ini dulu, ini elevated button ya. Kita buatkan dulu tombol elevated buttonnya. Ini kita parkir aja dulu biar nggak ganggu. Elevated button, nah ini. Oke, elevated button. Kemudian kita buatkan namanya check location, sama seperti yang di sini. Kita buatkan di sini, ini check location. Jadi tombol ini tekan mengeluarkan data ini. Kita bikin namanya check location. Ini ceknya teks. Ini cek location. Oke, ini on press-nya nanti kita lengkapin ya. Oke. Elevated button and press child. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat fungsinya dulu tadi ya, yang mau kita ambil tadi. Kita buat fungsi location data. Ini kalau fungsi selalu di sini ya. Saya kasih parameter location. Ya. Location data. Ini adalah user location. Ini kita kasih tanda komanya dulu biar tidak merah. Oke, selanjutnya kita buatkan dulu fungsi yang mau kita klik tadi itu kan fungsi asynchronous function-nya. Jadi karena dia nanti ya mengambil data dari network atau dari jaringan yang katakanlah dia kan mengambil dari satelit ini data lat long-nya ini. Ataupun nanti kalau data diambil dari server itu kan membutuhkan waktu lama. Makanya itu selalu kita buatkan future asynchronous, future void get user location. Kita kasih namanya get user location. Rekan-rekan ini harus hati-hati karena ini merupakan case sensitive. Ya. Jadi get user location ini asin. Oke. Jadi sudah kita buatkan future-nya ya. Kemudian kita lengkapi location. Nanti saya jelasin location huruf kecil location
sama dengan location. Kemudian final data location, final ya underscore location data, location data sama dengan await location get location. Oke, kemudian kita lakukan di dalam ini set state, get state, kemudian kita ngeset underscore user location sama dengan underscore location data. Ini. Oke. Jadi fungsi asynchronous functionnya sudah kita buatkan. Ini dengan nama tadi get user location, ya, get user location. Jadi tadi fungsi yang sudah kita siapkan tadi di apa, yang masih kita kita tahan ya, itu get user location on press-nya tadi. Mana dia tadi yang kita remark? Nah ini on press, nah ini get user location. Tapi coba ini kenapa masih merah dia? Ini location sudah, elevated button, get user location. Ini sudah. Elevated buttonnya kok bisa hilang nih buka kurungnya. Tunggu ya. Ini kita buang dulu ini. Nah, harusnya ada ini. Elevated button. Nah ini, close. Nah, ini kan ada dia. Ini, kemudian childnya tadi ini teksnya. Teksnya itu menunjukkan tulisan get current lat long. Kita tulis dulu ya. Teks. Get current lat lng, lat long. Oke, ini kita taruh dulu dia di tengah, refactor. Mana dia refactor ini? Center. Ini kita buang dulu underscore-nya dengan cara klik cons. Ya. Oke, di sini tadi nama fungsinya future asynchronous function-nya ini get user location, kita copy aja, masukkan ke sini, paste. Oke, udah hilang dia. Sekarang kita save dulu. Oke ya, sudah masuk. Cuman ini user location kok masih ada yang ini. Kita perhatikan dulu. User location yang di kelas underscore. Ini kok masih kayak grey di abu-abu. Ada yang salah nggak di sini? Coba rekan-rekan, mari saya perhatikan dulu sebentar ya. Ini user location, kemudian future void. Oke. Location data user location. Coba kita run dulu.
run dulu ya. Jadi supaya mengetahui apa-apa yang kurang, apa yang salah, coba kita run dulu aplikasi kita. Baik rekan-rekan, sambil kita tunggu. Karena tidak merah, tapi ini kok warnanya kayak warna grey-grey gitu, ada something wrong maybe. Coba kita lihat dulu. Oh, karena dibikin tapi belum dipergunakan kayaknya nih ya. Ini udah kita bikin user location ya, yang ini, tapi belum kita pergunakan kayaknya itu. Oke, kita akan pergunakan dulu. Di sini dia tadi sampai tulisan toolnya get current location. Itu untuk, oke, coba kita ini dulu ya. Oke, sampai elevated button. Oke, sekarang kita pergunakan, kita mainkan user location. Oh ini yang keluar. User location. Ini user location tidak sama dengan null. Saya bikin dulu fungsinya. Ya. Maka, kok lari gini dia tidak sama dengan null. Oke. User location tidak sama dengan null, maka kita wrap dulu. Oke. Children. Di children ini kita buat teksnya. Teks. Mana dia? Teks. Tulisannya nanti di sini. Ini kita parkir dulu ya. Your latitude, ya, your latitude, ya. Your latitude, ya, titik 2, dolar. Oke, ini kita pakailah dia ya. Kemudian buka kurung kurawal, yaitu user location underscore user location dot latitude. Oke, ini untuk menampilkan latitudenya. Jadi sekarang longitude-nya kita kopas boleh, ketik pun boleh. Your longitude, longitude. Ini longitude. Oke. Tapi wrap teksnya ini, bentar. Ini kok masih merah ya? Oh, di sini harus sorry, ada yang kurang ini. Gimana dia ini wrap teks. Oke, sebentar. Ini sama dengan null. Oh ya, ini if else yang belum ya, if dia begini, kemudian nanti setelah ditutup sampai ini baru dia else-nya ya. Bentar, wrap-nya. Bentar ini. Ini jadi di atas wrap ya. Oke. Di sini berarti dia
Kontainer aja kita suruh sini, kontainer. Oke. Kita simpan dulu. Jadi, ini kan sudah hilang dia. Jadi tadi yang ini agak grey dia karena dia belum dipakai. Sekarang kan udah kita pakai dia. Jadi ada 3 warna normal, ada kayak grey-grey gitu, kemudian merah. Kalau merah tentu ada sesuatu. Kalau ini tadi grey, kita definisikan dia di sini, udah kita bikin set state-nya tapi belum dipakai. Oke, sekarang sudah lengkap. Coba kita run dulu. Oke, kita run. Ini sudah mau hampir selesai, fungsinya cuman sedikit, tapi kita usahakan yaitu tadi step by step. Oke, kita fungsikan, misalnya dia di sini tidak jalan, ada apa, kita coba dulu. Hop, ada sesuatu permintaan dari sistem. Nah, ini the Android Gradle plugin support only Kotlin Gradle plugin version 1520 or higher. Jadi harus di atas 1520 atau ke atasnya. Oke, jadi kita ambil dulu. Jadi settingnya itu ada di Android. Ya, kemudian di sini ada app, ada build Gradle. Oke, ini kita kecilkan dulu, kita parkir dulu ya ini ya, biar nggak ganggu. Oke, ini satu lagi ini Gradle-nya. Nah ini. Jadi kita buatkan dulu yang build script. Kita tengok dulu ya build script. Nah ini build script mana dia ini? Kotlin 1710 ya. Tadi dari 5 mulai kita taruh aja 1610 di sini. Atau 1710-nya kita remark dulu sini jadi biar tahu kita rubah dia dari mana tadi. Ini saya ganti dulu, saya remark jadi tahu ini kondisi awalnya ya. Ini awalnya. Oke, ini karena dari 15 sekian tadi bisa, ini saya kasih 1610, ini mau sekarang. Oke. Kemudian di dependencies, ya ini kita ganti di 712. Oke. Saya kebetulan membuat itu, dia ini ketinggian 712. Jadi dari 712 ya, dia ini awalnya. Before gitu aja lah ya biar sama ini before, ini juga before, ini now. Oke, jadi dari 712 ya kita dari 730 ke 712. Oke, jadi ini udah 2 kita set, kemudian satu lagi kita save dulu. Satu lagi yang di Gradle ini ada 2 ya, ini Gradle satu di sini, satu lagi di sini. Jadi ada 2, ini satu lagi. Oke, kita ambil di dependencies, jadi rekan-rekan biar update apanya ini ya, dependencies. Mana dia nih? Paling bawah, ini. Dependencies ini yang paling bawah, kita tadi kan di 1610 ya. Ini kita ganti di 1610. Ini kita langsung ini aja ya, 1610. 1610. Ini before, ini now. Sip. Ya, jadi ada 3 titik yang kita ganti di posisi di sini.
di Gradle-nya, karena di sini tadi amanahnya ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini Gradle-nya, plugin ini ya, dia minimal ini dari bawah. Jadi kalau kita Kotlin kita taruh terlalu tinggi, padahal kita ini dari bawah aja dari 1.5.10 bisa jalan. Nah, ini bisa kita coba dari versi dari Gradle kita. Oke, jadi kalau ini udah kita buat, coba kita save. Kita save. Kemudian di sini coba kita run. Start debugging. Ini, oke. Jadi kalau virtual device ini kita konekkan dia langsung ke smartphone kita atau APK-nya nanti kita kirim ke smartphone kita, kemudian kita install smartphone kita, dia nanti akan menunjukkan latitude, longitude di mana posisi kita berada. Oke, ini coba kita set dulu. Kalau yang begini nanti latitude, longitude, posisi ini virtual device kita. Itu yang akan ditampilkan oleh sistemnya ini nanti. Kita tunggu running. Oke, kita tunggu sebentar rekan-rekan. Ini masih running Gradle ya. Jadi nanti kalau dia sudah selesai, nanti bisa kita uji coba di sini. Nanti tekan tombolnya ini akan keluar latitude longitude-nya. Nah, kalau sudah berhasil, berarti untuk proyek kali ini nanti akan berhasil. Nanti kita upgrade lagi untuk dia bisa automatically current location. Nah, ini masih belum ya kayaknya. Tapi kita tunggu selesai lah dulu. Ini masih ada merah recompile. Oh, karena kita recompile ya. Nah, nanti kalau masuk kita ke Maps-nya, ini kan belum ke Maps, cuma data long. Nanti baru kita, ini dia detect, dia bilang depreciate API Google, ya API ini. Tapi nanti ini kalau kita mainkan dia ke peta Google Maps. Tapi kalau kita mengambil hanya data long saja, ini bisa kita abaikan. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Ini masih running. Karena lanjutan daripada get current long ini banyak ke depan tadi ya. Ini 28, 29, 30, 31 baru nanti bisa kita live tracking. Jadi kemana orang jalan, handphone itu ada aplikasi ini, kita bisa monitor mobil itu posisinya di mana sekarang berada. Atau kalau dia dibawa orang itu mengaplikasi, kita tahu dari mana kemana yang bersangkutan jalan. Karena timestamp-nya sama latlongnya terdetek gitu. Hop, ini udah ya. Oke, ini sudah ada, cuman kita rapikan dulu rekan-rekan, karena posisi kayak gini terlalu apa ya, ini kita bikinkan dulu dia posisinya agak apa di tengah supaya enak enak kita lihat gitu. Oke, jadi ini kita buat dulu main access alignment-nya, mana di kolomnya, di kolom ya, main access alignment, main access alignment center. Nih, coba kita save dulu. Oke, sudah. Nih. Oke, itu bisa juga lagi kita kasih paddingnya ya biar lebih lebih cantik dia. Supaya ini padding di mana ini kita kasih di wrap ini kita kasih padding ya. Habis dia di atas wrap itu ini habis kita kasih padding di sini. Coba bisa nggak ini ya? Refactor padding. Oh, bisa. Ya, oke, coba kita save dulu biar ininya itu tombolnya agak manis sedikit lah. Get current location.
Ini kita kasih, mana kita kasih size box, lagi current location paddingnya. Ini bisa kita, bentar, ini kita ganti aja. Get current insert ini, blok. Nah, kita kasih ini aja. Ya. Left itu misalkan ini kan dari kiri, misalnya kita ambil dia di sini misalnya berapa? Kita taruh aja dulu misalnya di sini 100. Dari sini right 100. Nah, jarak dari atas misalnya di sini 10, di sini 10, button 10. Tapi kan ini sudah main axis alignment center. Kita tengok ini. Loh, tidak berfungsi ya. Ini harusnya bisa dia. Apa yang salah ini biar bisa, atau kalau nggak main akses di sini jalan nggak dia ini fungsi yang tadi ini. Coba ini run, coba kita run ulang ya. Kita tunggu rekan-rekan, ini biar cantik dulu dia sedikit. Ini kok tapi nanti bisa kita cari apanya itu. Kita tunggu rekan-rekan sebentar. Ayo, oke sebentar lagi rekan-rekan. Tapi walaupun nggak ini nggak apa-apa ya, nanti bisa, karena nanti ini sebenarnya kita hilangkan ini tulisannya apa get current location, karena nanti dia automatically kita dapatkan data laklongnya ya. Ini kita ambil dulu, kita save. Paddingnya itu atau sebentar. Atau paddingnya kita buat dia di kolom. Coba ya, ini kita hapus dulu. Paddingnya. Coba ini. Saya hapus dulu ya, tanpa padding. Ini kolomnya di sini kita kasih ke bawah, kita kasih padding di sini, refactor, center, sorry, head, kolom, center, refactor, padding, nah, ini oke, kita save. Ini kita ambil paddingnya, left 100, top fungsinya 100, right 100, button 100, save. Nah, oke. Kita ambil lagi ini. Nah, ini udah bisa lah. Oke, rekan-rekan, kita save. Dia sudah jalan. Ya. Sekarang coba kita tekan di sini tombolnya. Apakah data latitude longitude-nya itu sudah tampil? Kita klik. Oke, minta allow dulu ya. Klik. Oke. Ah, ini. Your latitude
37 titik bla 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 bla, your longitude sekian. Jadi kita sudah berhasil membuat, ini kita save dulu ya, biar nanti ini saya lampirkan di aplikasi, di apa, di deskripsi, supaya rekan-rekan kalau mau melihat hasil kerja yang saya lakukan ini bisa juga sebagai referensi atau pembanding nanti. Oke, ini sudah berhasil. Jadi saya lanjutkan sedikit keterangannya di sini. Jadi yang keempat ini kita sudah berhasil menampilkan latitude dan longitude-nya. Ini sangat bermanfaat nanti karena selanjutnya adalah latitude longitude-nya ini akan secara otomatis get current latitude longitude automatically atau periodically. Jadi dia ini kalau kita jalan, kita pegang handphone kita nanti dia berganti-ganti terus, ya kan? Kemudian itu nanti kita masukkan di project. Kalau ini sekarang project 28, ini project nanti 29. Di project 30-nya, nanti dia selain dia automatically secara periodically mengirim posisi latitude longitude-nya di mana, dan juga dia akan langsung masuk ke database. Itu di project 30. Sedangkan di project 31, kita mengquery data terakhir yang ada di dalam database. Sehingga kita bisa memonitor orang yang aplikasinya tadi ini, yang mengirimkan lat longnya setiap saat, kita bisa melihat dia posisi dia di mana setiap saat. Gitu. Jadi itu adalah stepping atau step by step bagaimana kita membuat live tracking kita. Dari mulai yang sederhana, yaitu kita bisa kita klik ini dapat lat longnya, kemudian nanti lat longnya secara otomatis periodically akan berganti-ganti sesuai dengan posisi di mana kita berada. Nextnya lat long yang tadi berganti-ganti setiap beberapa periode tertentu masuk ke database. Nah, di lain sisi kita bikin lagi project baru untuk mengquery misalnya setiap detik atau setiap 10 detik, terserah kita, untuk melihat current location atau lat longnya posisi terakhir itu berada di mana, sehingga kita bisa mengetahui orang yang menggunakan aplikasi tadi ini di mana posisinya sekarang secara aktual. Itu rekan-rekan. Jadi saya sudah sampaikan. Kemudian ini tadi yang kita rubah ya di Gradle-nya. Kita rubah di sini karena tadi ada permintaan dari sistem. Dia 15 berapa dia minimal, ini kita rubah menjadi 1610. Jadi yang ini harus matching 1610 ini versi Kotlin-nya, di sini harus matching 1610 juga. Jadi ada 3 kita rubah, satu di sini, ini yang sebelumnya, ini setelah kita ganti. Kemudian ini sebelumnya, ini setelah kita ganti. Kemudian ini juga kita ganti dari 730 ke 712. Jadi itu rekan-rekan untuk kali ini proyek kita. Terima kasih atas kesempatan rekan-rekan untuk melihat proyek ini. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe untuk kita bersama-sama membangun proyek ini, dan bisa ngasih opini atau kasih komen supaya nanti akan saya kasih feedback. Karena setelah ini nanti masih banyak proyek yang menanti, yaitu poin nomor 5, 6, 7. Kita sekarang ada di proyek poin nomor 4. Demikian rekan-rekan, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.